Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain interface. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alvin Irianto dari kelas Fatihab 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain interface untuk memenuhi tugas besar pra-UTS. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang desain interface. Desain interface atau rekayasa antarmuka pengguna adalah desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman pengguna. Bahasa Inggrisnya adalah user experience dan interaksi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang menjadi prinsip utama dalam mendesain antarmuka yang baik dengan memperhatikan karakteristik manusia dan komputer. Yang pertama adalah user compatibility. Ini di sini sudah nampak semua prinsip-prinsipnya. Kemudian di sini ada yang pertama adalah user compatibility. Nah, user compatibility adalah sesuai ketampilan dengan tipikal dari user, karena berbeda user bisa jadi kebutuhan tampilannya berbeda. Misalnya jika aplikasi diperuntukkan bagi anak-anak, maka jangan menggunakan istilah tampilan orang dewasa. Jadi menyesuaikan diri dengan orang-orang gitu, dengan customer atau mungkin juga pengguna. Kemudian ada product compatibility. Di sini product compatibility adalah istilah yang berarti bahwa produk aplikasi yang dihasilkan juga harus sesuai, memiliki tampilan yang sama atau serupa baik user yang awam maupun yang ahli. Kemudian di sini ada task compatibility, yang dimana task compatibility berarti fungsional dari task atau tugas yang ada seharus sesuai dengan tampilannya. Misalnya untuk pilihan report, orang akan langsung mengartikan akan ditampilkan laporannya, sehingga tampilan yang ada bukanlah tipe data dari sisi pemrograman. Coba kalau pilihannya database, grafik, evaluasi, di mana ketiga hal itu sebenarnya adalah laporan gitu. Kemudian ada workflow compatibility. Workflow compatibility adalah banyak aplikasi yang banyak dijalankan dalam satu tampilan. Dapat ketika tampilan hanya ada untuk pekerjaan saja, misalnya untuk kirim email, kita harus membuka tampilan tersendiri untuk terdaftar alamat report, sehingga UI harus mempermudah alur kerja kita gitu. Jadi itu. Kemudian ada konsistensi. Nah, konsistensi ini penting, artinya tetap atau tidak berubah juga. Contohnya jika ada menggunakan istilah save yang berarti simpan, maka gunakan terus istilah itu. Kalau yang tidak konsisten kadang menggunakan save, kadang simpan atau apalah. Jadi di sini kadang-kadang ya kalau kita membuat website atau apa, kita harus konsisten dengan tampilan yang ada. Seperti tampilannya misalnya warna merah, kita juga harus mau kesananya ada warna merah gitu. Jangan gonta-ganti, harus ada konsistensinya. Kemudian ada familiarity. Familiarity bisa diartikan sebagai suatu hal yang terbiasa untuk kita gunakan. Untuk menjelaskan familiarity, kita dapat menggunakan sebuah contoh. Contohnya seperti icon. Kita pasti familiar dengan icon-icon disket seperti perintah menyimpan, maka jangan ganti dengan gambar kuda. Mana ada yang tahu kalau itu untuk disimpan. Jadi icon, misalnya kita iconnya iconnya save, tapi kalau kita iconnya masa di situ kuda, mereka tidak akan tahu bahwa itu untuk menyimpan gitu. Jadi ada familiarnya, dimana kita tahu bahwa itu anduk, ya itu anduk gitu. Kemudian di sini ada simplicity. Simplicity ya kesederhanaan, yang dimana membuat tampilan yang ribet nggak ribet, apalagi banyak nanya gitu. Misalnya kita hanya mengirim email tapi malah nanya
amplop yang besar atau kecil, suratnya kilat, mungkin untuk solusinya sediakan pilihan default. Kemudian ada direct manipulation, yang dimana artinya manipulasi secara langsung, misalnya Anda tidak perlu menulis sintaks yang repot hanya untuk mempertebal huruf, cukup dengan CTRL-B misalnya. Ya kalau misalnya kita di Word, misalnya kita tulisan, kita tidak perlu mengklik tapi tinggal klik tombol gitu. Kemudian ada kontrol, di sini mengontrol yang dimana kita memberikan kontrol penuh pada user, tentunya dengan sebaik mungkin dan jangan sampai merusak sistem. Tipikal user biasanya tidak mau terlalu banyak aturan gitu. Ya kita harus memenuhi semua kontrol pada user supaya nggak merusak sistem gitu. Kemudian ada WYSIWYG, what you see is what you get gitu. Jadi what you see is what you get itu artinya kita harus membuat tampilan yang mirip seperti kehidupan nyata user, dengan pasti fungsionalitas yang ada berjalan sesuai dengan tujuan. User ingin tahu user ingin tempe, jangan dikasih tahu gitu. Jadi apa yang kita mau, yaitu yang kita inginkan gitu. Terus ada fleksibilitas, flexibility. Fleksi ini berhubungan dengan masalah tool atau alat yang digunakan, bisa digunakan user, jangan hanya terpaku pada keyboard saja atau mouse saja atau keduanya digunakan, atau malah lebih canggih dengan touchscreen gitu. Jadi ada fleksibilitas, misalnya kita mouse-nya nggak jalan, kita bisa menggunakan keyboard. Kalau keyboard tidak bisa, kita bisa menggunakan touchscreen gitu. Kemudian ada responsiveness, di mana tampilan membuat harus ada respon. Ya seperti yang kita tahu, seperti kita nunggu untuk masuk ke aplikasi, misalnya please wait 80%, misalnya nggak di situ doang gitu. Misalnya ada gambaran, ada tampilan, supaya kita responsif terhadap user-user atau pengguna-pengguna. Kemudian ada invisible technology, yang dimana invisible technology kita sebagai programmer handal tidak boleh sombong dan harus tetap rajin menabung. User tidak penting mengetahui algoritma apa yang kita gunakan, max shot, bubble shot, quick shot, atau apa shot lah gitu. Walaupun itu bagian dari kalian yang user tahu, cukup fungsinya itu untuk sorting gitu. Tampilkan fungsionalitas menggunakan teknologi gitu. Jadi ada fungsionalitas ketika kita ngobrol dengan user, kita hanya menampilkan fungsinya gitu. Enggak, kalau soal teknologinya kita harus menyembunyikan agar supaya kita tidak pernah tahu, siapa tahu dia otak-atik atau gimana, atau dirusak, ntar malah jadi tambah ribet gitu. Kemudian ada robustness, di sini robustness itu handal bisa mengakomodir kesalahan user, jangan malah error apalagi sampai crash. Seperti yang kita tahu, kalau kita ada kesalahan maka harus backup gitu. Robustness tuh kayak mengakomodir, ya kita harus langsung siaga gitu. Kemudian ada protection, yang dimana untuk melindungi user dari kesalahan umum yang dilakukan, misalnya dengan memberikan fitur back atau undo gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah, nggak mungkin langsung keluar gitu, ada proteksi di situnya. Kita harus memberikan fitur back atau undo gitu. Kemudian ada ease of learning and ease of use. Ease of learning, tanpa harus ada pelatihan, tanpa harus baca tutorial, tanpa sekolah-sekolah tinggi, user bisa menggunakan tampilan aplikasi buatan saya misalnya dengan mudah pelajari, kemudian dengan mengoperasikan software hanya dengan memandangi atau beberapa jam saja. Seperti kayak kita ingin membuka aplikasi, ketika di situ ada tampilan untuk daftar, kita langsung bisa mendaftar gitu. Untuk kemudahan juga dalam icon menu-menu alur daftar software, jadi kita lebih mudah untuk belajar dan lebih mudah juga untuk digunakan.
Kemudian secara garis besar pengembangan antarmuka juga memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai komputer gitu. Tentunya ada hubungan dengan psikologi kognitif, tingkat perseptual, serta kemampuan motorik pengguna. Kemudian ada berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog yang cukup lebar seperti ragam dialog, struktur, isi tekstual, dan grafis, waktu tanggap dan kecepatan tampilan. Kemudian juga di sini ada penggunaan prototipe yang didasarkan pada spesifikasi dialog formal yang disusun secara bersama antara calon pengguna user dengan perancang sistem serta peranti bantu yang digunakan untuk mempercepat proses pembuatan prototipe A. Kemudian juga ada teknik evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi hasil proses prototipe yang hasil digunakan, yaitu secara analitis. Kemudian pada analisis juga ada transaksi dialog seperti empiris menggunakan uji coba sejumlah kasus. Ada umpan balik, kemudian juga ada tanya jawab dan kuesioner dan beberapa hal yang lain yang harus dikerjakan oleh antarmuka. Kemudian ada kesulitan yang timbul dalam pengembangan fasilitas antarmuka dari sebuah perangkat lunak, antara lain adalah antarmuka harus menangani beberapa piranti kontrol seperti adanya keyboard dan mouse maupun peripheral yang lainnya, yang semuanya mempunyai aliran data berbeda dan mempunyai karakteristik berbeda pula. Waktu yang dibutuhkan pada masa saat pengiriman data, mereka meyakinkan bahwa tidak ada keterlambatan antara tindakan dari pengguna dan respon gitu. Jadi dimana ketika ada kita waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman data antarmuka juga kita harus mengontrol semuanya, seperti kesulitan keterlambatan, maka kita harus ada backup gitu. Kemudian harus untuk mempercepat proses perancangan dan pengembangan antarmuka alat bantu seperti adanya pengembangan teknologi komputer Apple berfokus dengan pada desain grafis, perkembangan teknologi berkembang. Ini untuk teknologinya mungkin lebih ke up to date gitu. Dapat desain antarmuka yang luas dan enak dipandang, bahkan cukup nyaman untuk digunakan dalam membuat topeng sebuah sistem. Jadi dimana ketika kita mendesain antarmuka yang enak dipandang, enak juga dilihat, dan nyaman ketika kita menggunakan sebuah website atau mungkin sebuah aplikasi mobile dan sebagainya. Kemudian ada konsepnya. Di sini salah satu kriteria penting dari sebuah antarmuka adalah tampilan yang menarik. Seperti yang kita tahu, desain interface adalah yang mengkonsepkan kita untuk menampilkan yang menarik agar user betah, nyaman, dan suka gitu ketika kita melakukannya. Yang di sini juga harusnya dimiliki oleh perancang atau desainer, mungkin bisa dibilang desain website interface, jiwa seni yang memadai mengetahui selera user secara umum. Seorang perancang juga harus mendokumentasikan semua pekerjaan yang telah dia kerjakan selama ini sebagai bahan evaluasi pembuatan tampilan yang baru atau memperbaiki tampilan sebelumnya. Kemudian ada dua jenis program aplikasi, yaitu special purpose software, kemudian general purpose software. Di sini saya akan menjelaskan tentang special purpose software terlebih dahulu, yaitu program aplikasi untuk keperluan khusus dengan user yang khusus pula gitu. Special purpose software. Kelompok user dapat dengan mudah diperkirakan baik dari segi keahlian maupun ragam antarmuka yang akan digunakan. Misalnya program inventory gudang, pengelolaan data akademis mahasiswa, kemudian pelayanan reservasi hotel. Pendekatan yang digunakan itu user center design approach. Kemudian perancang dan user bersama-sama membuat tampilan antarmuka. Kemudian user design approach, di sini hanya user yang membuat tampilan antarmuka. Kemudian untuk yang keduanya adalah general purpose software, yaitu program aplikasi yang akan digunakan oleh berbagai macam kalangan user. Perancang dapat melakukan pemaksaan kepada user untuk menerima tampilan antarmukanya walaupun dapat memberikan dampak program tersebut tidak laku. Seperti yang kita tahu, setiap orang seleranya berbeda-beda, makanya kita
melakukan seperti task analysis gitu. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah user dapat melakukan perubahan tampilan sesuai dengan keinginannya sendiri. Berarti di sini customization misalnya berubah seperti warna dasar, pengaturan desktop, wallpaper, screensaver dan lain-lain. Kemudian ada di sini ada komponen antarmuka user di mana yang pertama adalah model pengguna yang mungkin unsur untuk mengembangkan pemahaman yang mendasar apa yang dikerjakan oleh program bahkan oleh user yang sama sekali tidak mengerti teknologi komputer. Kemudian bahasa perintah. Di sini ada bahasa perintah dapat sedapat mungkin menggunakan bahasa alami. Ya seperti yang kita tahu bahasa perintah di sini kita misalnya secara global, misalnya kita secara lokal, misalnya bahasa Indonesia. Ketika kita tinggal di negara Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia. Ketika kita ingin secara global, kita menggunakan bahasa Inggris gitu. Atau mungkin bisa dua-duanya diberikan diberikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga. Kemudian ada umpan balik di mana kita ketika kemampuan sebuah program membantu user untuk memudahkan program itu sendiri. Jadi ketika ada yang mungkin kurang suka atau kurang baik, maka kita harus memberi umpan balik supaya user semakin suka dengan program yang kita jalankan. Terus kemudian tampilan informasi yang digunakan untuk menunjukkan status informasi atau program ketika user melakukan suatu tindakan. Kemudian ada komponen antarmuka user, mana ada yang pertama ada pemilihan ragam dialog, teks atau grafis. Kemudian dua ada perancang struktur dialog, melakukan analisis tugas untuk menentukan model pengguna dari tugas tersebut. Kemudian ada perancangan format pesan, tata letak tampilan, keterangan tekstual terperinci. Kemudian ada perancangan penanganan kesalahan. Yang kelima ada perancangan struktur data. Kemudian ada petunjuk dalam desain. Di sini untuk petunjuknya ada dialog. Seperti yang kita tahu, biar jargon seperti speed, tampilan info. Ya. Kemudian ada konsisten, ya tentu harus dengan layout seperti daftar kata penting buat lebih banyak prediksi. Kemudian metafor, presentasi, dan unsur visual untuk beberapa tim yang relevan seperti desktop, misalnya tampilan desktop kita harus memberikan tampilan mungkin yang disukai, megah atau mungkin estetik dan sebagainya. Ada white space yang dimana menyediakan keseimbangan dan simetri dalam penggunanya, memperkuat dampak yang disampaikan, mengizinkan mata untuk istirahat dari unsur aktivitas, digunakan untuk meningkatkan kesederhanaan dan kerapian. Kemudian ada layout, di sini kemudian ada komposisi, mencerminkan pesan untuk mempermudah dan mengarahkan mendapat informasi sebanyak mungkin dengan nilai informasi. Kemudian ada alignment, di mana ketika kita tahu bahwa kita ada tulisan atau teks, ada left, center, or right, kiri, tengah, kanan, mungkin digunakan setiap tempat seperti teksnya. Kemudian ada proximity, item tampak tertutup untuk hal yang berkaitan gitu. Seperti item-item hal-hal yang memang hanya untuk menyanjungkan atau mungkin jarak suatu hubungan gitu. Terus kemudian ada kontras dari warna, kontras kecerahan dapat digunakan jadi kontrol yang aktif atau tidak, dapat digunakan untuk mengatur item yang paling penting dan dengan highlight minor. Terus kemudian ada tipografi yang karakter, legibility yang dimana keadaan yang dapat dibaca agar pembaca teks yang mudah. Terus kemudian sifat mudah dibaca, dimana karakternya harus jelas. Kemudian ada warna, desainer sering memilih warna palet untuk 4 atau 5 warna. Jadi warnanya harus seimbang, harus ya desainer harus tahu kebutuhan user gitu, apa yang disukai. Kemudian ada icon mewakili objek seperti yang lazim dapat dikenali, membuat icon lebih menonjol dari background. Pastikan icon yang terpilih tampak terlihat jelas dari icon yang dipilih. Kemudian buat setiap icon yang berbeda, hindari rincian yang berlebihan.
Kemudian yang terakhir adalah petunjuk lainnya adalah menyediakan umpan balik, meminimalkan beban kegiatan user, kemudian ada sediakan shortcut, kemungkinan user untuk menjalankan operasi yang disaring dengan cepat, misalnya melalui keyboard dan mouse aplikasi. Kemudian sediakan help dan dokumentasi untuk bantuan seperti mungkin ada kesulitan dan petunjuk-petunjuk seperti mengizinkan perubahan aksi juga yang mudah seperti Yundo sehingga mengurangi kebimbangan. Sediakan tanda eksis dan jelas dengan membuat user merasa terperangkap, contoh tombol cancel pada dialog interrupt gitu. Jadi jangan sampai menyusahkan user dalam menggunakan sebuah website tampilan. Mungkin sekian dari saya Alvin Rianto dari kelas 4 IF 2. Terima kasih.